Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Okay, before studying, let's pray together by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita akan membahas tentang expressing ability and inability. Apa itu? Apa itu artinya expressing ability and inability? Expressing ability and inability artinya yaitu mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan. Nah, di sini ada contoh yaitu can and can't, atau bisa kita sebut can and cannot, ya. Artinya yaitu dapat dan tidak dapat, atau bisa dan tidak bisa. Ya, di sini ada contoh, ya. Ada contoh kalimat bentuk positif, ada kalimat negatif dan interrogatif. Nah, kita baca dulu yang kalimat positif atau afirmatif, ya. Di sini ada I can read Arabic. Saya bisa membaca Arab. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk kemampuan ability, ya. Contoh ability yaitu ada can-nya, yaitu I can read Arabic. Saya bisa membaca Arab. Nah, berarti bisa itu merupakan contoh dari ability, ya, kemampuan. Kita pindah ke kolom selanjutnya. Di situ ada kolom negatif yaitu I cannot speak Arabic. Saya tidak bisa bicara Arab. Nah, tidak bisa itu adalah contoh dari inability. Inability yaitu ketidakmampuan, karena di situ ditandai dengan cannot. Ya. Sekarang kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif yaitu contohnya can you speak Arabic? Nah, kalau kalimat interrogatif biasanya modalnya, nah can itu kan modalnya di depan, ya. Kemudian pasti kalau kalimat interrogatif di akhir kalimat dikasih tanda tanya. Apa artinya can you speak Arabic? Dapatkah kamu bicara Arab? Nah, selanjutnya kalimat positif she can swim. Apa artinya? Dia bisa berenang. Nah, berarti itu menunjukkan suatu kemampuan. Kemudian kalimat negatifnya she can't swim. Dia tidak bisa berenang. Nah, ini ketidakmampuan. Kalau ketidakmampuan berarti inability. Kita ubah ke bentuk interrogatif atau kalimat tanya yaitu can she swim? Dapatkah dia berenang? Nah, di sini ada short answer. Jawaban pendek, ya. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang ability dan inability, jawaban cuman kalau bisa ya yes I can, yes she can. Kalau nggak bisa no I cannot, atau no she cannot. Ya. Lanjut. There is no in the person singular. There is no s in the third person singular. Apa maksudnya? Nggak ada s di orang ketiga. Nah, nggak ada. Kata ganti orang ketiga nggak ada. Kita perlu nambahkan s. Misalnya, she can swim very well. Dia bisa berenang dengan baik. Not she cans. Nah, can saya pakai s justru malah salah. Kenapa? Karena ciri-ciri modal itu dia
berdiri sendiri, ya, tidak memerlukan S. She can. Kalau yang memerlukan S yaitu kata kerja, ya, misalnya dia berlari, she runs. Nah, runs-nya pakai S. Tapi kalau modal itu tidak memerlukan S. Jadi kalau can aja, ya. Contoh di kalimat ini, she can swim very well. Nah, can-nya nggak perlu S walaupun dia subjeknya menggunakan she. Question and negative without do. Nah, pertanyaan dan kalimat negatif tanpa menggunakan do. Misalnya, can you swim? Bukan do you can swim. Nah, kalau untuk menanyakan tentang ability, kemampuan, tidak perlu menggunakan do, cukup menggunakan modal yaitu can. Can you swim? Itu sudah cukup, tidak perlu nambah do you can swim. Nah, tidak perlu. After can, we use verb without to. Setelah can, kita nggak perlu menggunakan to. Nah, misal, I can speak Spanish. Not I can to speak. Nggak perlu, ya. Jadi kalau setelah can, itu tidak perlu menggunakan to, ya. Walaupun setelahnya itu kata kerja. Langsung kata kerja bentuk infinitif, ya. Kata kerja bentuk asli, ya. Misalnya I can speak Spanish, nggak perlu pakai to. Nah, paham ya anak-anak? Ya. Nah, di sini kita lihat I can play soccer, but not baseball. Can I park my car here? Kalimat apa? Dulu sebelum ke yang kedua, kita yang lihat pertama dulu. Itu kalimat ability atau inability atau interrogatif. I can play soccer but not baseball. Nah, I can play soccer but not baseball itu merupakan kalimat ability, ya, karena menyatakan kemampuan. Sekarang nomor 2. Can I park my car here? Nah, ini kalimat apa? Ini kalimat interrogatif. Kenapa interrogatif? Karena can-nya di depan, kemudian ditambah adanya tanda tanya di akhir kalimat. Nomor 3. You cannot park your car here. It's no parking. Ya, ini kalimat apa? Ada cannot, yaitu kalimat inability, ketidakmampuan. Selanjutnya, I cannot go out tonight, I'm busy. Kalimat apa lagi? Sama, ini kalimat inability, ketidakmampuan, ya. I can speak English but not Spanish. Kalimat ability, kemampuan. Where is Tom? I can't see him. Kalimat apa? Inability, ketidakmampuan. Can you ride bikes? Nah, ini jelas yaitu kalimat tanya, interrogatif. Karena can yang di depan, kemudian ada tanda tanya di belakang. Paham ya anak-anak? Ya, saya yakin ini sangat mudah, ya. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Mister sampaikan. Oke, good luck, ya. I think
That's all for me. Thank you for your attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.